Musim seperti ini, kadang panas, kadang dingin, itu tentunya menyebabkan masalah-masalah kesehatan ya. Yang tersering adalah batuk pilek. Kita akan mengetahui apa itu ISPA. Jadi ISPA itu adalah infeksi saluran pernapasan akut. Adalah infeksi yang menyerang sistem pernapasan yang disebabkan oleh bakteri maupun virus ya. Contohnya adalah seperti flu biasa, radang tenggorokan, kemudian sinusitis, kemudian juga influenza ya. Untuk penyebabnya sendiri tentunya ada bakteri maupun virus ya yang menyerang sistem pernapasan itu sendiri. Untuk pernapasannya biasanya yang terserang itu bisa bagian atas maupun bagian bawah. Tetapi yang tersering ya infeksinya itu pada bagian atas ya. Cara pasti untuk mendiagnosanya tentu harus periksa ke dokter ya untuk mendiagnosa lebih pasti. Tetapi ada gejala-gejala yang muncul yang tersering itu ada batuk, pilek, kemudian nyeri tenggorokan, nyeri menelan, demam, menggigil, kemudian nyeri ya, pusing, atau juga disertai gejala sinusitis ya. Bahkan bisa kekurangan oksigen, bisa sampai sesak napas dan bisa kebiruan karena kurang oksigen yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu ketika ISPA-nya sudah ISPA yang memang tingkatannya lebih tinggi. ISPA yang disebabkan oleh virus itu sebenarnya akan sembuh dengan sendiri sekitar 1-2 minggu. Ketika daya tahan tubuh kita akan meningkat, akan baik, itu otomatis akan sembuh dengan sendiri. Sehingga biasanya dokter tidak akan melakukan yang khusus karena virus ini dia akan sembuh dengan imunitas yang baik. Tetapi kalau dokter menemukan adanya indikasi-indikasi lain, maka di situ ada intervensi ataupun ada terapi lain untuk memberikan proses penyembuhan. Kemudian beberapa penanganan yang dilakukan ketika ada ISPA, yang pertama itu ketika demam, maka kita akan memberikan obat anti piratik atau anti demam ya. Kemudian ada obat batuk, kemudian ada obat untuk radangnya, kemudian ada pemberian obat analgetik ya ketika ada nyeri di situ. Kemudian perbanyak minum air putih dan boleh minum perasan air lemon ya supaya membantu untuk meringankan gejala batuk dan flu ya. Selain lemon juga boleh minum madu ya dengan air hangat ya. Diminum itu juga akan membantu meringankan gejala dari ISPA tersebut ya, terutama untuk batuk dan juga untuk radang tenggorokannya. Kemudian untuk posisi tidurnya itu dengan posisi kepala lebih tinggi daripada kaki ya, atau setengah duduk ya, ataupun diganjel bantal 1 atau 2. Ini akan meningkatkan oksigen yang masuk dalam paru-paru. Kemudian cara pencegahannya ya, cara pencegahannya yang pertama adalah kita harus mencuci tangan ya. Mencuci tangan dengan air mengalir, air bersih ya, terutama ketika kita setelah aktivitas di luar ruangan ya, ataupun di dalam ruangan ya, kita mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua ya, yang kedua itu kita menghindari merokok ya. Yang ketiga, menghindari sentuhan tangan dengan wajah, terutama bagian mulut dan juga hidung ya, karena itu sebagai tempat untuk penularan juga. Yang keempat ya, yaitu banyak mengkonsumsi makanan tinggi serat ya, sayuran, buah-buahan, vitamin ya. Itu juga akan bagus untuk meningkatkan sistem kekebalan. Terus olahraga secara teratur ya, supaya daya tahan tubuh kuat. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi vitamin, yaitu vitamin C, vitamin D ya, atau vitamin B kompleks, itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Oke, itu tentang ISPA. Semoga menjadi pengetahuan buat kita semua di